برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya. Kita semua hanya meminta pertolongan kepadanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Waqal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, di sini saya sebagai khatib mewasiatkan diri saya sendiri dan semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin sekalian, kita semua telah berada di depan gerbang suatu bulan yang sangat mulia, yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Bukan lagi hitungan bulan, cuma tinggal menghitung hari, kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau sekarang orang-orang mempersiapkan hanya untuk sekedar pemilu, berbulan-bulan sebelum pemilu itu udah dipersiapkan, maka Ramadan ini harus kita persiapkan mulai jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari kita persiapan untuk Ramadan ini. Jangan sampai kita memasuki gerbang tersebut tanpa persiapan sama sekali. Apa yang kita pikirkan tentang Ramadan? Puasa. Kebanyakan dari kaum muslim hanya tahu bahwasanya puasa hanya sekedar menahan lapar saja, menahan haus saja,
menahan untuk tidak berhubungan intim dari terbit fajar sampai terbenam matahari saja. Itu saja. Ternyata bukan hanya itu, tapi ada yang lebih penting daripada hanya sekedar menjalankan puasa. Saat kita ingin menjalankan puasa, kita harus tahu untuk apa kita berpuasa. Saat sebagian ditanya untuk apa berpuasa, ada yang muslim yang tidak tahu jawabannya. Ada beberapa muslim yang hanya ikut-ikutan saja. Ya, karena orang lain berpuasa, saya pun berpuasa. Ya, karena orang tua saya berpuasa, saya pun berpuasa, tanpa tahu alasan mengapa dia harus berpuasa. Tapi sebagian kita juga hanya tahu bahwasanya ya karena puasa kewajiban, jadi saya puasa. Padahal banyak alasan-alasan kenapa kita harus berpuasa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alasan yang pertama, mengapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan, yaitu menjalankan perintah Allah dan meneladani orang-orang sebelum kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Kalau kita mau mencapai derajat takwa, maka kita harus berpuasa. Maka itulah alasan pertama kita. Alasan kedua kita, kenapa kita harus berpuasa? Agar kita meraih cintanya Allah. Agar Allah cinta kepada kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, artinya ini firman Allah di dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, yang artinya tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku, beribadah kepadaku, mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Sebagian dari kita lebih bersemangat untuk mengerjakan amalan-amalan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Sebagian muslim lebih bersemangat untuk sholat taraweh di masjid daripada sholat 5 waktu di masjid. Tidak salah tarawehnya, tidak. Tapi kita sebagai muslim harus tahu, kita harus paham bahwasanya amalan-amalan wajib lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan yang sunnah. Jadi apa yang Allah wajibkan saat kita kerjakan, kita mendapat cintanya Allah. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita harus berpuasa? Agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Untuk orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan saat dia berbuka, dan kedua, kebahagiaan saat dia bertemu dengan Robnya. Jadi bagi orang yang berpuasa, dia dijanjikan agar dia bertemu Robnya di surga kelak. Di dunia ini kita tidak bisa bertemu dengan Allah, tapi penduduk surga itu bisa bertemu dengan Allah kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian di dalamnya. Kemudian alasan selanjutnya, alasan yang keempat, kenapa kita harus berpuasa? Agar kita mendapat ampunan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, landasannya harus iman. Landasannya harus iman dan mengharap pahala, mengharap balasan dari Allah, mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian alasan yang kelima, kenapa kita harus berpuasa? Agar kita mendapatkan balasan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, firman Allah ini,
bahwasanya Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Kemudian alasan selanjutnya, alasan yang keenam, kenapa kita harus berpuasa? Agar kita mendapatkan surga Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang dinamakan ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak bisa dimasuki oleh orang selain mereka. Jadi yang bisa memasuki pintu ar-rayyan, pintu surga ini, hanya orang-orang yang berpuasa saja. Kemudian alasan yang ketujuh, kenapa kita harus berpuasa? Agar kita dijauhkan dari neraka Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dengan neraka sejauh 70 musim. Maka inilah alasan-alasan kita berpuasa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja kita berpuasa, tapi banyak alasan kenapa kita harus berpuasa. Dan inilah yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita. Dan kita harus tanamkan baik-baik kepada anak-anak kita. Kenapa kita harus berpuasa? Selain kita menggugurkan kewajiban, selain kita menjalankan kewajiban, supaya kita mendapat kebahagiaan, supaya Allah cinta kepada kita, supaya kita mendapat ampunan Allah, supaya kita mendapat ganjaran dari Allah, supaya kita mendapatkan surga dari Allah, dan supaya kita dijauhkan dari nerakanya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, di dalam Ramadan ini yang kita sebentar lagi akan memasukinya, dan kita harus persiapan benar-benar untuk memasuki Ramadan ini. Di bulan ini mungkin di antara kita hanya sekedar berpikir sahur pakai apa, hanya sekedar berpikir berbuka dengan apa. Kita bebas memilih makanan di sini. Tidak, Ramadan bukan hanya tentang urusan makan, tapi tentang urusan takwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan sibuk memikirkan makanan menjelang Ramadan, atau bahkan setelah Ramadan, atau pas di bulan Ramadan. Padahal di sana ada saudara-saudara kita yang jauh di sana, dan saking jauhnya kebanyakan dari kita lupa sama mereka, yaitu saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang sedang kelaparan dan masih berperang melawan musuh-musuh mereka. Sampai detik ini kita lupa sama mereka. Maka kalaulah kita mampu untuk menghilangkan rasa lapar dari seorang muslim, maka kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, at'imul ja'i wa'udul marid wa kufful 'ani. Berilah makan orang yang lapar, kunjungilah, jenguklah orang-orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Maka saudara-saudara kita di sana yang sedang lapar, ada yang sakit, luka-luka karena penyerangan musuh-musuh mereka, bahkan ada yang ditawan oleh musuh,
Maka kalau kita berkesempatan untuk melakukan salah satu di antara itu, maka kita lakukan. Apalagi kelak di bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a." Barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, maka dia mendapat pahala orang yang berpuasa tersebut, akan tetapi tidak mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Maka saat kita, di antara kita ada yang kelebihan harta, setelah kita memberikan makan kepada keluarga kita, setelah kita memberikan makan untuk berbuka kepada tetangga kita, maka kita berkesempatan untuk memberikan makan juga kepada saudara-saudara kita yang jauh, yang sedang digolimi sampai saat ini, yang sedang membela masjid kita semua, yaitu Masjid Al-Aqsa, yang sama-sama kita muliakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami berkumpul di sini karenamu, maka kabulkanlah semua doa-doa kami, kabulkanlah semua permintaan kami. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang ada di sini sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang soleh, yang kelak akan menduduki surgamu ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah senantiasa kepada kami dan keluarga kami beserta tetangga kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang soleh. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang bertakwa. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina yang sekarang sedang melawan musuh-musuh mereka. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang di Palestina yang sedang berjuang melawan musuh-musuh mereka. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Filastin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.